Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung, yaitu mengenai struktur teks deskripsi kelas 7 ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita masuk dulu ke menyajikan data, gagasan dan kesan dalam bentuk teks deskripsi ya. Deskripsi kan disusun dari dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan dari objek yang diamati. Data yang dikumpulkan setelah ada data, gagasannya ada, data ada, kesan dari objek yang diamati, kemudian dikembangkan ya. Data tersebut diolah, maksudnya data yang dikumpulkan diolah dan dikembangkan menjadi teks deskripsi ya. Jadi deskripsi itu berdasarkan data ya, berdasarkan pengamatan ya, dan gagasan tentunya. Nah, setelah hal tersebut dilakukan, tentunya perlu menggunakan bahasa yang menarik agar orang yang membaca teks deskripsi tersebut tertarik, dan selain menarik juga harus jelas, mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Namanya juga agar pembaca tertarik ya, sesuai dengan deskripsi teks sesuai dengan definisi teks deskripsi, yaitu untuk agar pembaca tuh setelah membaca dia tuh bisa merasakan, seolah-olah merasakan gitu ya. Jadi harus semenarik mungkin dengan kaidah-kaidah bahasa ya, dengan diksi tadi ya, pemilihan kata dengan tanda baca yang jelas biar tidak salah ininya ya, maknanya enggak salah. Terus langkah-langkah apa ya yang diperlukan untuk menyusun teks deskripsi ya. Tentunya yang pertama adalah memilih objek ya. Objek apa yang mau diungkapkan atau digambarkan atau mau dideskripsikan dalam teks tersebut, dalam karangan tersebut. Kemudian setelah itu kita menentukan tujuannya apa ya. Tujuan teks deskripsi itu yaitu menggambarkan objek secara jelas. Ini perlu dipahami dan perlu ditetapkan dari sejak mulai penulisan ya. Penetapan ini sangat membantu ya. Penetapan ini sangat membantu dalam mengembangkan tulisan, hingga ada terarah tulisannya ya. Jadi si penulis juga tergambar oleh apa yang dia jelaskan. Nah, tujuan terus mengumpulkan data, kira-kira datanya apa aja ya yang mau dijelaskan, yang mau dideskripsikan dari objek tersebut. Kemudian membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisannya seperti apa sih? Ya nanti kita lihat ya. Terus mengembangkan kerangka tulisan, membuat kerangka tulisan, terus mengembangkan kerangka tulisan. Mengenai membuat kerangka tulisan dan mengembangkan kerangka tulisan, kita lihat di sini ya. Nih, objeknya ruang OSIS umpamanya ya. Objeknya ruang OSIS. Tujuan deskripsinya memberikan gambaran ruang OSIS sejelas-jelasnya kepada pembaca agar pembaca itu tahu ruang OSIS yang dimaksud. Nah, datanya juga datanya ukurannya berapa, ruangnya bersih dan terawat, lantai bersih dan mengkilat. Ini semuanya data-datanya ya. Dikumpulin, kemudian dibikinlah kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini terdiri dari deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum yaitu ruang OSIS sebagai penunjang kegiatan pengurus OSIS ya. Ruang OSIS sebagai penunjang kegiatan OSIS. Nah, ini kerangka umum ini dideskripsikan dikembangkan dalam paragraf ini. Pertama, ditambahin kalimatnya supaya mendukung dari deskripsi secara umum. Kemudian kan tadi udah deskripsi secara umum.
ada deskripsi bagian. Sebutin semuanya dari data ya, dari datanya tuh ya, dari datanya disebutin, atau nanti bisa diubah-ubah ya dari data yang ada, yang diperlukan mana, yang enggak mana, kemudian dikembangkan ya. Paragraf pertama mungkin deskripsi bagian pertama nih, bukan paragraf pertama, ini paragraf kedua ya, karena paragraf pertama ada deskripsi umum. Deskripsi bagian ini ukuran semuanya. Nah, dikembangkan di sini, kalimatnya ditambah ya supaya lebih jelas. Kemudian deskripsi bagian kedua dikembangkan di paragraf selanjutnya. Dan begitu seterusnya. Jadi deskripsi bagian ini lebih rinci daripada deskripsi umum. Kalau deskripsi umum itu kan lebih ke pengenalan apa yang mau dijelaskan seperti itu. Kemudian kalau deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian secara rinci hingga orang itu tergambar, tersusun. Jadi kalau kita melihat wajah seseorang itu ini kayak umpamanya kita mau menjelaskan Khalifah. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini disebutkan lahir di mana kayak gitu. Secara umum dulu, siapakah Umar bin Khattab ini, kemudian mendeskripsikan lagi mungkin dari atas sampai ke bawah umpamanya gitu ya, umpamanya ini ya. Tersusun gitu dari atas sampai ke bawah, atau bisa juga dari bawah sampai ke atas, tapi urutannya runut ya, saling terkait seperti itu. Itu teks deskripsi ya. Nanti bisa dibaca-baca, dicari-cari di internet banyak ya mengenai teks deskripsi, di buku juga ada. Nah, setelah menulis tentunya ada editing ya, ibarat koran, ibarat biasanya kayak gitu kan, kalau bikin status juga seperti itu. Setelah kadang posting dulu, terus dibaca lagi, oh ada yang nggak cocok nih, ini kok ini titiknya salah ya, ini namanya menyunting deskripsi teks yang udah jadi, disunting. Apa penyuntingan itu ya? Ini gambaran setara lainnya udah ya. Ya, kalau di buku gini, menyunting adalah kegiatan mengedit, mengedit ya, mengubah atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Jadi maknanya nggak berubah, lagi ngejelasin apa, cuman kita menambah dan mengurangi dari segi mungkin titik koma, mungkin bahasa-bahasa yang kira-kira cari lebih yang menarik gitu ya. Terus mungkin ada huruf A yang hilang kayak gitu ya. Nah, tadi kan menyunting caranya gimana? Bener nggak nih struktur teksnya ya? Deskripsi umumnya bagaimana nih? Udah benar-benar menggambarkan secara umum atau lebih ke inti? Enggak boleh ke inti, harus umum dulu ya. Kemudian ada deskripsi ya. Deskripsi bagian itu nanti paragraf kedua, ketiga dan selanjutnya itu ada penjelasan atau penjabarannya udah bener gitu enggak ya. Apakah paragraf pertama tuh tiba-tiba salah loncat kemana gitu enggak. Jadi harus tersusun. Maunya lagi ngejelasin kepalanya dulu dibahasnya, jangan langsung ke dada. Nanti bagian kedua baru bagian tubuh maunya. Ketiga sampai ke bawah terus gitu ya. Jadi tersusun. Nah, selain strukturnya disunting, yaitu menyunting itu mengedit lah ya, atau merapikan, cari ini harus juga dilihat kaidah kebahasaannya, ejaannya, tanda baca, pemilihan katanya, tata kalimatnya bener nggak nih? Apakah paragrafnya itu ternyata nyambung antara paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu tersusun rapi, nyambung atau enggak ya, harus ada kepaduan ya, kepaduan paragraf seperti itu ya. Ini juga nanti berhubungan dengan skripsi umpamanya gitu ya. Harus benar biasanya sama dosen itu pasti diteliti ya, apakah ejaannya benar ya, ini benar nggak nih gitu ya, tanda bacanya, komanya kok salah umpamanya. Ini setelah tanda petik 2 itu harusnya huruf besar, ternyata huruf kecil, jadi benerin semuanya ya. Sampai pemilihan kata juga cocok untuk enggak ya, enak gak didengar katanya gitu. Tata kalimat juga nyambung enggak, kalimatnya bisa diringkas terus lebih menarik gitu ya. Terus kepaduan paragraf seperti yang telah dijelaskan tadi di atas. Kemudian nih contohnya ya, cara ini
Ini contoh-contoh yang ngedit nih, umpamanya seperti ini, kesalahan kaidah kebahasaan ini. Ini ada perbaikan penjelasan, umpamanya ruang sekolah kami terletak di tepi jalan raya, koma. Nah, ruang sekolah kami terletak di tepi jalan raya. Nah, ini perbaikan nih. Tepi jalan seharusnya, nah tanda di-nya itu harusnya dipisah, karena ini kan digabung, harusnya dipisah. Terus tanda koma seharusnya tanda titik, ya ini sini koma, ini titik. Ini nggak usah dijabarin seperti, cuman kita ini contohnya aja ya, nggak usah kalau ini, kalau kalian bikin karangan terus dijabarin kayak gini, nggak usah, cuman ini contohnya aja ya. Kecuali kalau kalian ditugaskan seperti ini ya, baru ngerjakan seperti ini, biasanya seperti ini. Suara bising akibat deru daripada kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Suara bising akibat deru kendaraan, nah daripada dihilangin tuh ya, nggak perlu itu daripada aja, langsung aja deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya, R-nya gede ganti kecil, membuat kami yang sedang belajar sering terganggu, titiknya kata penghubung ya, daripada tidak diperlukan dihilangin. Terus jalan raya nih salah kayak gitu ya, soalnya jalan raya R-nya kecil, ini R-nya besar. Terus contoh ketiga, kami khususnya yang duduk di bangku kelas 7 tidak bisa memusatkan perhatian pada materi yang disajikan Bapak Ibu guru ya. Di sini kami seharusnya yang duduk di bangku kelas 7 nya. Coba dilihat kesalahannya, yang khususnya yang duduk di bangku kelas 7 seharusnya diapit oleh tanda koma tuh. Kami, koma, khususnya yang duduk di bangku kelas 7, koma. Nah, gitu ya. Komanya jadi ini rancu, kalau dibaca itu rancu. Jadi perlu koma atau titik gitu ya. Jadi seperti ini pengeditannya ya. Pengeditannya seperti ini, bisa dilihat di buku kalian halaman 31 ya. Bisa dilihat halaman 33 ya. 33 dilihat ya, halaman 33 sampai 32 ya. Di situ ada pengeditan ya. Ada pengeditan. Itu aja mungkin tambahan materinya, kalian baca-baca, belajar lagi, jaga kesehatan ya. Struktur diskusi hari ini sudah selesai ya. Bagaimana cara menyajikan data dan gagasan dalam teks deskripsi ini ya. Saya simpulkan tadi kan harus memilih objek ya, menentukan tujuan, mengumpulkan data, membuat kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan, dan kalau udah selesai baru dibikinlah namanya kayak bagan gitu ya. Skema, ada dibikin skema ya, dibikin skema tujuannya, datanya dibikin skema dulu, baru dibikin tulis karangan, terus itu disunting itu penting ya, disunting itu penting untuk memastikan bahwa tulisan kita itu secara bahasa benar, secara kaidah-kaidah bahasa benar, titik komanya benar, dan enak dibacanya, karena kaidah bahasanya benar, pemilihan katanya baik ya. Antara katanya juga katanya ada keterkaitan antara paragraf 1, 2, 3, 4-nya juga ada berkesinambungan, saling mendukung gitu ya, saling nyambung begitu. Terima kasih, ini bagian kedua ya dari materi yang tadi ketinggalan. Silahkan disaksikan, nanti Bapak upload di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.